diarahkan oleh analisa data. Gitu Pak. Nah, tapi zaman sekarang makin canggih, jangan jadi dukun terus gitu ya. Harus disinkronkan juga. Bisa bendelok bibit ku nek mati karena dia penting bakule bibit iki piye ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Mari kita lanjutkan kembali diskusi kita tentang berbagai permasalahan dalam budidaya udang. Kalau pengamatan kita yang mengenai berak putih itu agak marak di tahun 2019 kemarin ya Pak ya. Di 2020 mulai Januari itu sudah sedikit, sangat sedikit sekali ada keluhan tentang pertama mengenai berak putih. Cuman yang kita lakukan ini Pak, indikasinya adalah biasanya didahului penyebabnya itu airnya pasti goyang. Biasanya dari misalkan kecerahannya dianggap rata-rata 35, tiba-tiba besoknya jadi 40 atau 50, besoknya kemudian keluar berak putih itulah. Itu kan kalau kita cek secara laboratorium kan sebenarnya itu ada ibaratnya kayak jeglek, kondisi jeglek gitu loh Pak. Jadi jenengan kemarin di Cina tiba-tiba besok di Indonesia pasti jenengan ada diare. Mungkin kalau saya bilang seperti itu. Makanya yang berkaitan dengan teknis ini tadi, kita itu kan pakai bakteri ya. Sebenarnya meminimalisir terjadinya goncangan air itu Pak. Jadi bakteri itu tetap ada, tetap dominasi di air. Bakteri baiknya mungkin kalau dibilang ada bakteri bacillus atau bacillus tadi Pak. Makanya berak putih itu biasanya kalau dibicarakan tentang penyebabnya itu didahului dari goncangan tadi. Itu faktornya bisa nutrisi planktonnya kurang atau pakan kelebihan di awal. Itu kan memang nggak bisa kita jawab. Yang ini perlu pengamatan kayak dari petakan jenengan. Cuman kalau untuk penanggulangan, biasanya sih yang kami lakukan itu kita langsung siphon air ya. Kita kurangi kurang lebih sekitar 30% Pak. Kenapa? Karena kita anggap itu bahwa air ini ngeplong, kita harus ada sirkulasi kayak penambahan air baru ya, air baru dengan kandungan yang mungkin kalau kita bilang air anyaran lah, air sehat buat udang seperti itu Pak. Ya, karena setahu saya nggak pernah ada obatnya kalau udang, nggak pernah ada obatnya, cuman kita otak-atik aja seperti itu. Mungkin penjelasan iya, banyak pace, terus ada jambu, kemudian bawang putih. Nah itu Pak, biasanya kita juga buat memperbaiki khusus itu pakai bawang putih sama lactobacillus tadi. Itu yang paling bisa langsung perbaiki kondisi pencernaannya. Cuman insya Allah ini saya juga udah amati nggak ada lagi ya, belum kedenger lagi nih Pak yang WFP. Cuman memang Nggak boleh mengabaikan. iya, karena sudah ini penyakit di selatan ini kayak ini loh Pak, kayak ganti-gantian datang ya. Dulu apa tuh ya, waktu zaman 2015 kan itu berak putih kan. Kemudian sekarang leles tuh dimulai dari tahun lalu sekitar pertengahan tahun. Iya sebentar datangnya Pak. Mudah-mudahan hanya di seputar itu aja, jangan sampai ada yang white spot segala macam itu Pak, yang kita nggak bisa jalan lagi. Cuman ini alhamdulillah kita di selatan ini meskipun dihantam penyakit kita masih tetap bisa jalan, masih bisa kebar lagi, kincirnya masih muter, seperti itu Pak ya. Jadi jenengan sudah melakukan kegiatan ditambak tiap hari dengan keyakinan jenengan juga pasti udangnya ya bagus lah ya. Buktinya jenengan masih sampai sekarang masih tetap bisa tebahan, masih tetap bisa makan nih, masih tetap bisa jalan seperti itu Pak.
kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi Pak, di sini kita makan bareng seadanya. Takon gue gitu, aku suaramu tuh. Oh, kemarin kan cembaran nih. Soalnya pun tapi kan Terus yang penasaran dengan sistem ini ya, kita dalam tanda kutip nggak jualan Pak ya, lebih kepada mana tahu sistem ini bisa berhasil di sini. Satu, kelebihannya lebih cepat. Kedua, jenengan nggak repot mikirin warna sesok berubah ingin nah itu Pak, lebih ke praktisnya aja sih. Sama ketiga, memang agak capek di ini ya buat apa Ribet, agak sedikit ribet Tapi bikin fermentasi, cuman memang di udang itu nanti di nafsu makan tuh kerasa beda banget kok Pak. Kita sudah di nafsu makan memang kerasa lebih apa ya, lebih samplingan ADG-nya itu loh benar-benar bisa di atas 0,4 kita coba. Iya. Terus masalah jakul Mas. Oh ya. Nah jakul tuh mungkin iki jane wis kuwi tambah pertama nata Jawa kenal jakul. Untuk ngetak ning formula ning tambak rak ning belum tahu Pak. Ngertine jakul ki yo menggo probiotik nggo ngandelke usus. Lah, kalau udah mantap batu ususnya sing loro. Nah, usus loro kudu digawe jakul lah. Tapi formulanya ke lapangan itu belum pas caranya menggunakan itu gimana? Iya. Yakult itu saya sudah gunakan sejak tahun 2012 Pak. Itu sejak itu di Lampung saya sudah menggunakan Yakult. Itu dengan cara fermentasi tapi tidak seperti fermentasi ini. Fermentasinya tersendiri. Saya ambilkan airnya, saya campurkan di pakan sebelum ditebarkan gitu ya. Ya dulu juga apa iya bisa dimakan, apakah iya juga hidup di usus. Yang penting hasilnya bagus Pak. Alhamdulillah saya 3 siklus di Sanggi, di sana bisa mendapatkan bonus lah gitu ya Pak ya. Dan 3 siklus berturut-turut itu alhamdulillah konstan hasil. Kemudian efek kepakan yang pasti dia akan lebih mempercepat proses pencernaan tadi. Yang harusnya di usus udang itu dicerna dulu, ada laktobasis dalam usus udang, ini udah dicerna di luar, sehingga begitu masuk di usus udang itu sudah diserap ada gitu, udah bagus gitu Pak, udah siap. Pakai jakul itu Pak. Masa fermentasi kok sekitar 4 jam kasih tolong makan udang. Gitu ya. Tapi udang yo coro-coro tak pasake barang Pak. Iya. Anak tambah yo rada ngaso to. Ya banyak sekali usaha-usaha kita ya memang boleh dikatakan try and error ya Pak ya. Jadi mencoba-coba, tapi yang penting memang yang dicoba-coba adalah ke binatang. Kalau ke manusia coba-coba itu kan nggak boleh gitu kan. Kalau mungkin ini dalam hewan, tapi nyatanya memang banyak juga hasilnya. Ada yang coba pakai bawang putih, pace, bahkan mungkin belum tahu yang namanya buah maja Pak. Ah itu buah maja itu bagus sekali. Dia mempunyai flavonoid, mempunyai zat-zat yang bagus sekali untuk ini. Pace itu memang bisa loh Pak. Kalau bisa. Pace itu anak-anak persepsinya panen cepat. Pace panen cepat. Jangan kalau gitu Pak. Kemudian ada juga yang pakai daun pepaya. Termasuk saya pernah pakai daun pepaya Pak. Itu bagus juga untuk pencernaan karena ada getah pepaya itu ada papainnya yang bisa. Aslinya daun kelor juga ada kok Pak. Dan kelor ya bagus lah. Iya bagus Pak, daun kelor itu zat gizinya tinggi sekali Pak. Tinggi sekali kelor itu Pak. Nggak ada salahnya. Hanya apakah itu nanti lepas lagi nggak dari pakan gitu loh Pak. Kemudian larut di air gitu kan. Tapi kalaupun larut di air itu insya Allah akan memberikan efek yang bagus, misalkan seperti itu. Kayak vitamin C juga. Saya pernah dulu berlebihan kasih vitamin C Pak. Ya di awal-awal dikasih tahu harus sekian gram, ternyata saya pakai yang banyak. Itu hasilnya bagus. Ternyata mungkin memang ada efek ke air. Ternyata air dikasih vitamin C juga bagus. Cuman kan kemahalan. Kalau misalnya dikasih sekilo apa 5 kilo airnya, sayang, mending kasih ke pakannya aja. Kalaupun lepas nanti airnya juga bagus, perlu untuk vitamin C gitu kan Pak. Ya banyak lah yang kiat-kiat yang memang
sering dilakukan oleh kita, dan sebetulnya kalau dicatat itu menjadi satu artikel yang baik. Bahkan mungkin kalau orang yang kuliah bisa jadi dokter itu Pak. Ya. Jadi dari daun maja aja, dari buah maja orang bisa jadi dokter gitu kan. Kalau kondisi kolam Ada lagi pertanyaan Pak? buat campuran pakan ada itu Pak? Ya? Pak, Ya? bahan-bahan itu fermentasi itu bisa dicampurkan ke pakan apa enggak? Ya ini ada disampaikan pakan juga. Enggak yang Iya, kan ada yang formula ini ada campurkan pakan. sama berarti di air sama di. Ya ini untuk air, nah ini ada yang untuk, nah ini Pak. Kembali. Nah ini untuk campuran pakan ya. Di sini ada POC pakan. Nah POC pakan itu terdiri, kalau balik lagi yang kuningnya Pak. Nah ini kan ada di sini ZA juga, ada SP36, ada ragi ya. Masuk juga ke situ. Tapi ini kan sudah dicerna Pak. Sudah dicerna oleh Yakult ya. Yang POT tadi bisa nggak buat campuran pakan? Bisa, ini ada. Ini juga POC, ini campuran pakan juga. Kan udah dicerna Pak oleh Yakult. Tapi kalau misalnya kita campur ZA yang unggul dan dicampur pakan, jangan coba-coba lah. Ya. Tapi ini kalau udah difermentasi, ini bisa dicampurkan dengan pakan. Ada ini Pak, ya. Bisa. Kalau kondisi kolam itu berbusa terlalu, Gimana Pak? kolamnya berbusa. Nah, ada dua mazhab, ada yang senang busa, ada yang enggak ya. Nah, kalau memang orang yang biasa main di plankton, ada busa, itu berarti terjadi proses pembusukan dari bahan organik fitoplankton yang mati. Itu jelek, nggak mau. Nah, saya kasih rendaman dulu itu fermentasi dari molase, ada vitamin B, vitamin C, ada tepung jagung, tepung kedelai dan sebagainya, kayak bikin kue lah. Satu kasih monodon, ingat saya, 1 liter monodon. Itu efektif sekali untuk menghilangkan busa malah. Kasih satu ini aja, set, gitu, busanya hilang. Jadi yang tadi banyak busa-busa itu hilang. Ada juga yang kalau sistemnya sistem bakteri yang memang surfaktan istilahnya, itu surfaktannya busa itu, tapi bukan busa hasil pembusukan. Itu hasil dari aktivitas bakteri di situ dan aktivitas pergerakan udang, itu malah bagus. Malah bisa sampai penuh busanya itu. Nah, itu kalau sistem vlog ya, sistem vlog. Nah, sistem vlog itu hati-hati kalau kincirnya sering mati. Nah, ingat juga kalau kaitannya dengan kincir tadi ya, kasih pakan sebaiknya sih nggak usah dimatikan nanti. Seandainya memang mau betul-betul menerapkan ini, kincir jangan dimatikan. Ya Pak ya. Jangan dimatikan. Kalau kolam nggak berbusa itu bahaya nggak Pak? Ya, Kolam nggak berbusa itu bahaya nggak? tergantung. Kalau itu pakai sistem plankton nggak berbahaya, malah bagus. Tapi kalau misalnya yang sistemnya sistem bakteri, busa tiba-tiba hilang, itu sebetulnya hanya indikator Pak, hanya indikasi bahwa udang itu tidak bergerak Pak. Kadang-kadang kita terbalik, karena tidak ada busa, maka udangnya jadi nggak mau makan. Sebetulnya karena udah nggak mau makan, udangnya diem, busanya nggak ada. Bapak bisa melihat seperti ini. Pada saat sebelum dikasih makan, busa kan banyak, terutama pagi itu. Ya, busa banyak tuh. Begitu dikasih makan kok hilang busanya. Udangnya diem, set, ada pakannya jatuh, situ udang set, tidak bergerak banyak, busanya juga berkurang. Setengah jam, 1 jam kemudian kan busanya naik lagi. Nah itulah karena pergerakan udang, dia cari makan lagi, putar lagi, busanya naik lagi. Nah ada lagi indikator itu bisa kita lihat, kalau misalnya udang tidak bergerak maka dia tidak mau makan. Bagaimana supaya dia mau makan? Paksa dia untuk bergerak. Paham nggak Pak? Paksa dia untuk bergerak. Bagaimana untuk memaksa dia bergerak? Naikkan suhunya Pak. Karena biasanya udang diem adalah di suhu yang lagi drop, mungkin 26 atau 27 ya. Udang tidak mau makan, suhunya dingin. Bagaimana supaya suhunya naik? Nah, mungkin bapak-bapak juga pernah coba, cuman belum mengamati aja. Ya. Ya. Ada tambahan juga.
Ya. Mungkin sekedar tambahan Pak, untuk lazimnya di selatan ini biasanya indikasi air baik itu ada busanya Pak ya. Tapi busanya nggak gelembung, busa yang pipih, tapi nyambung terus. Surfaktan gitu ya, surfaktan air biasanya bisa seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa kolam itu yang memang dari awal nggak ada busanya. Kalau saya boleh saranin sih jenengan nggak usah nggak perlu untuk ngotak-ngatik gimana jadi busa. Yang penting jenengan kan udah tiap hari tuh udah komunikasi sama si kolamnya itu Pak ya, bahwa memang itu udah mau makan, sudah mau dirasa ekosistemnya sudah jadi ya. Menurut kita sih nggak usah diotak-atik Pak, karena yang jenengan jalankan dari awal itu ya udah supaya berjalan seperti maunya si udang kalau menurut saya, karena nggak mungkin kita ngerubah si udang tapi kita yang ngikutin udang. Saya sudah amati juga Pak seperti itu. Jadi dulu saya berfokus air kecoklat setiap umur 55 jeglek mati terus. Nah setelah kita rubah polanya, kita lebih ngikutin si udang, airnya hijau atau hijau kekuningan, sementara dirasa makannya juga oke, terus tadi indikator busanya juga cukup, kemudian sama kecerahannya oke ya, itu alhamdulillah bisa bertahan Pak. Mungkin seperti itu Pak ya, karena tadi mungkin Pak Ahmad menceritakan sistem ini biasanya ada busa, sistem ini enggak, cuma kita bicara mungkin lebih ke ini Pak, kondisi di sini ya seperti itu. Ya. Jadi ya itu tadi Pak, ada beberapa mazhab yang senang busa sama yang enggak gitu ya. Tapi satu hal lagi, kalau di sini saya lihat, saya kembali paksa udang itu untuk bergerak. Paksa udang untuk bergerak itu bagaimana caranya? Naikkan suhunya. Bagaimana naikkan suhunya? Apa kasih kompor? Apa kasih heater? Padatkan masanya. Maksudnya gimana padatkan masanya? Turunkan airnya Pak. Turunkan airnya, itu akan meningkatkan suhu. Kenapa? Analoginya adalah begini. Bapak berada di ruangan AC dengan 16 misalnya ya. Cuma sendirian Pak. Tapi begitu masuk 2 orang, 3 orang, bahkan 5 orang, yang 16 itu kan jadi kebanyakan padat ke depan Pak. Nah, itu naikkan masanya, tambah. Tapi kalau ini kan udang ada 1 ton, tinggi air 1 meter. Kalau tinggi airnya turunin jadi 80, itu masanya naik Pak. Ya, jadi padat kan Pak. Nah, disitulah maksa kita untuk udang itu bergerak. Kalau udang udah bergerak, maka insya Allah dia akan mau makan. Ya, Allah sudah menjamin makhluk yang bergerak Pak. Kalau salinitas itu yang idealnya itu berapa Pak? Ideal kalau menurut teori sekitar 20-25. Sebentar Pak ya. Oke, saya lanjutkan tadi Pak ya. Udang itu jadinya bergerak seperti itu. Dan banyak, saya mulai ngelihat di daerah Kebumen, Purworejo, waktu zaman musim berdiding, di tempatnya beliau juga, kemudian di sini juga, di Garongan, di mana. Udah nggak mau makan, turunkan aja airnya. Turunkan airnya, itu adalah memanfaatkan Pak. Jadi kalau kita lihat teorinya adalah E sama dengan MC kuadrat itu. Energi sama dengan massa kali kuadrat percepatan. Masanya dinaikkan Pak, makanya energinya meningkat gitu. Jadi sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh bapak-bapak semua ini. Ya, sudah banyak dilakukan. Nah, teorinya seperti itu. Tabar bendur itu Ya. airnya itu Ya. rendah atau langsung penuh? Kalau bisa untuk di awal-awal itu, kalau bisa langsung penuh, bagusnya lebih bagus penuh. Karena apa? Ya, langsung penuh tidak memberikan kesempatan, lama-lama planktonnya kan jadi gitu kan. Nah, disinilah kelebihan ataupun sebetulnya kaitannya Bos Mondo kenapa melakukan kupri dulu, karena dia airnya lambat sekali, bisa sampai seminggu Pak. Kalau sampai seminggu itu, kalau nggak dikupri itu planktonnya udah tebel Pak. Ya, planktonnya pasti tebel. Kalau plankton tebel nanti jadi drop lagi, bahan organik tinggi. Bahan organik tinggi, ya vibrio nanti masuk duluan gitu Pak. Nah, di situ. Kalau bisa langsung cepat 1 hari penuh, itu lebih bagus. Mempersempit kesempatan plankton untuk tumbuh ya dan mati. Ya. Kemudian langsung di treatment sehingga
tidak banyak bahan organik yang ditimbulkan di situ. Itu Pak ya. Jadi sebaiknya langsung lebih Nah, masalah cepat. plankton Pak, Ya, di sini juga ada 2 versi. ya, Misalkan jauh peta A baru isi air, peta B isi air, ya. sama-sama isi air. Misalkan peta A punya saya, peta B punya Mas D ini. Saya berpendapat kalau saya itu tebar plankton belum jadi, nggak bagus. Nah, yang peta B berpendapat kalau tebar planktonnya menyusul agak lambat. 2 versi ini Pak, menurut Bapak untuk budidaya itu efektif yang mana? Efektif yang panennya bagus. Enggak, masalah plankton di Ya. waktu mau tebar, Mm-mm. plankton yang udah jadi baru tebar, atau yang B, plankton yang belum jadi bersama tebar, jadi jadinya enggak langsung jadi, perlahan. Menurut Bapak, bagusan yang plankton langsung udah jadi tebar atau yang ini perlahan ini? Masalahnya di sini petani ada 2 versi. Yang satu, wah plankton kurung tadi belum dosike. Ya. Sing sitoke, wah ora apa-apa karo mlaku kok iso dadi. Lah, 2 versi ini mau saya kerucutkan itu Ya. untuk daya bagus yang mana? Gitu, makasih. Bagusnya adalah plankton yang jadi sesuai dengan kebutuhan udang. Maksudnya apa? Plankton yang jadi sesuai dengan kebutuhan udang itu adalah yang phytoplankton jenis tertentu, ya, menghindari BGA. Ya. BGA itu blue green algae, jenis alga hijau biru cyanophyta, ya. Itu ada mikrosistis yang kecil-kecil itu mengeluarkan lendir, ada yang panjang, ada Lindia oscillatoria, itu kalau dilihat dengan mata telanjang juga bisa kelihatan ada jarum itu berbahaya, itu BGA. Jadi kalau misalnya planktonnya sudah timbul, aku lebih baik yang ini aja, yang kosongan aja. Ya akan lebih baik itu daripada yang jadinya adalah BGA duluan, gitu Bapak. Tapi kalau plankton yang kita butuhkan di awal itu kan sebagai rantai makanan Pak. Fitoplankton kemudian dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplanktonnya itulah sebagai makanan alami bagi udang. Kalau itu tepat, misalnya banyak ditumbuhi oleh chlorophyta, ya, kemudian apa namanya, yang kecil-kecil apa, chlorella yang tumbuh, kemudian masuk juga diatom yang warnanya agak kecoklat-coklatan. Itu biasanya udang cepat tumbuhnya karena makanan alami itu tersedia dengan baik. Jadi dua-duanya betul dan dua-duanya bisa salah. Dua-duanya betul, kenapa? Saya bilang kalau yang memang menginginkan planktonnya udah jadi kemudian tebar, itu plankton yang bagus yang tumbuhnya. Tapi misalnya kalau terlalu lama tiba-tiba BGA-nya justru yang mendominasi, itu kurang bagus Pak. Jadi malah lebih bagus yang ini aja, sambil jalan aja lah gitu kan. Nah, sambil jalan aja itu planktonnya tipis-tipis nggak masalah gitu loh Pak. Tapi kalau yang bagus adalah ya kita sebetulnya tumbuhkan dulu Pak, pakan alaminya itu. Tumbuhkan dulu. Kita giring ke arah plankton yang kita inginkan. Begitu Pak ya. Ada yang lain? Kalau secara pengamatan otodidak itu Pak, kalau Cara pengamatan? otodidak kan nggak paham masalah Bahasa-bahasa teknisi, Makanya angel ya. dipahami. pengamatan otodidak di lapangan itu kan warna airnya itu yang bagus untuk awal-awal tebar itu yang bagaimana? Itu menunjukkan indikasi atau itu yang plankton yang Berlumpuhin, apa yang apa? apa saya coklat. Seperti itu. Ya. Ada nanti buku fitoplankton, planktonologi ya, yang menunjukkan nanti ini jenis ini yang baik, yang jelek ya. Tapi secara pengamatan di lapangan ya, karena itu memang perlu mikroskop dan sebagainya. Kalau di lapangan secara kasat mata ya, yang bagus adalah hijau muda, coklat muda ya. Jangan sampai hijau tua atau hijau botol, jangan sampai coklat kemerahan. Nah, itu saja yang muda-muda Pak,
yang secara visual itu insya Allah bagus ya. Jadi antara mata kita kemudian dicek juga dengan alat juga itu bisa sinkron ya. Yang pasti intuisi dan pengalaman Bapak itu tidak bisa dikalahkan oleh analisa data. Paham maksud saya? Bapak udah pengalaman lihat air ini jelek karena udah memang tahu itu akan lebih bisa dipegang, dipercaya daripada orang yang pakai lab kemudian ini karena apa? Lab bisa salah. Belum dikalibrasi lah atau apalah gitu ya. Lab juga tidak selamanya mengikuti ataupun setiap hari melihat. Tapi Bapak tiap hari melihat di situ gitu. Perubahan-perubahannya jelas.